Dari Jalan Raya Ganda Gubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Limau Kota, inilah Tasyakam 104,2 Suara Digital Cita Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat mari bro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Rabu pagi ini 15 September 2021 dan 8 Safar 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu TTS biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian tausiah subuh yang tentunya tidak asing lagi disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz UG. Dan nanti sahabat sehat Mari Pro juga bisa bergabung via handphone 0823 86447487 dan via SMS di 0823 91853040 dan juga bisa bertanya via grup fans sahabat Asa di WhatsApp kita. Dan tentunya sahabat sehat Mari Pro juga bisa bergabung untuk bertanya di Facebook kita Tasyafan Kubang dan juga bisa menyimak acara ini di live streaming aplikasi Mnet Radio. Jadi bagi sahabat sehat Mari Pro yang belum tahu cara mendengarkan live streaming kita, silakan di-download aplikasinya di Play Store Mnet Radio. Selamat pagi juga buat sahabat sehat Mari Pro yang berada di perantauan, Mama Nisma Nurmin dan semua sahabat-sahabat kita yang menyimak kita di live streaming baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan disapa dulu sahabat kita. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita di pagi ini Ustaz? Masih penyakit cinta dunia part 5. Ternyata penyakit cinta ini banyak jenisnya Banyak Ustaz ya. jenisnya. Oke. Langsung saja Ustaz. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, suikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala bentuk puji dan syukur kita persembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan sekalian alam, tiada Tuhan selain Beliau. Allah tempat meminta, Allah tempat memuja, Allah tempat perlindungan bagi kita. Maka di ketika seluruh manusia, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan segala harapan dan asanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan berikan semuanya kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau seandainya manusia menaruhkan suatu harapan dan impian kepada manusia lain, ataupun menaruhkan harapan kepada makhluk lain, maka suatu saat manusia itu kemungkinan
akan kecewa dengan harapan yang digantungkan kepada makhluk lain. Tapi di ketika harapan itu diharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah gak ada manusia yang kecewa dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang beriman kepada Allah. Apapun keputusan Allah kepadanya di dalam kehidupannya, apapun ketetapan Allah untuknya, maka orang beriman itu yakin itu yang terbaik untuknya. Kalau seandainya mereka menerima nikmat Allah itu amat sangat banyak, maka itu yang terbaik untuknya. Di ketika orang beriman itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya, sederhana saja, secukupnya saja, maka itulah yang terbaik untuknya. Makanya sesungguhnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersyukur kepada Allah dengan segala apa yang mereka terima dalam kehidupannya, tidak terlepas daripada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang beriman. Tahu dia bahwasanya semua apa yang mereka miliki itu datangnya dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat, apalagi syukurnya luar biasa. Tidak ada nikmat atau kekurangan, tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan untuk Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua. Apabila kita berpegang teguh kepada dua pedoman, dua peninggalan, dua petunjuk, dua acuan, dua timbangan itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, lan tadillu abada. Sekali-kali kata Rasul, tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya. Kalau seandainya kita umat muslim ingin selamat dunia wal akhirah, maka pedomannya, petunjuknya, timbangannya tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Tak lapu oleh hujan, tak lekang oleh panas. Itulah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Gak ada petunjuk yang abadi kebenarannya ketimbang dan melebihi daripada Al-Quran dan Sunnah. Gak ada petunjuk manapun yang bisa menandingi daripada kebenaran petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya umat Islam ini sebetulnya umat yang sangat beruntung, umat yang sangat istimewa sebetulnya. Kenapa Allah selamatkan umatnya, hambanya? Baik itu dalam kehidupan dunia Allah selamatkan hambanya, apalagi untuk kehidupan yang kepentingan akhirat Allah selamatkan hambanya. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Amat sangat sayang Allah dan Rasul kepada kita. Contohnya di ketika di akhir kehidupan Rasulullah tidak mengingat keluarganya, tidak. Rasulullah tidak mempedulikan
istrinya gimana nanti beliau tinggalkan, tidak. Gimana anaknya beliau tinggalkan, tidak. Gimana hartanya, enggak itu yang difikirkan oleh Rasulullah. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasulullah begitu sayang kepada kita. Jauh sebelum kita ada ke atas dunia, Rasulullah telah peduli kepada kita. Bahkan di ketika Rasulullah nggak ada di bumi, alias di ketika Allah mengangkat Rasul ke atas langit, waktu Mi'raj itu Rasulullah pun nggak lupa kepada kita umatnya. Apa buktinya beliau tidak lupa kepada kita? Di ketika Allah mengucapkan selamat kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah pun meminta doa untuk kita. Itu tercantum dalam sholat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah suatu perhatian Rasulullah SAW kepada kita. Udahlah Rasulullah nggak ada di bumi, tapi umatnya yang di bumi masih beliau ingat. Persoalannya adalah bagaimana dengan kita kepada Rasulullah? Apakah kita ingat kepada Rasulullah SAW dengan pertolongan yang akan beliau berikan kepada kita? Juga nanti di akhirat, umat Nabi Muhammad itu diselesaikan terlebih dahulu, begitu istimewanya. Nanti Rasul pun memberikan suatu bantuan kepada kita, suatu pertolongan kepada umatnya. Itulah satu-satunya yang diberikan hak veto oleh Allah untuk memberikan kepada umatnya suatu bantuan yang disebut dengan syafaat. Satu-satunya itu adalah tak lain dan tak bukan, gak ada satu manusia pun diberikan hak veto itu oleh Allah. Gak ada satu nabi pun diberikan hak veto itu oleh Allah. Dan gak ada satu rasul pun diberikan hak veto itu oleh Allah, kecuali satu manusia, satu nabi dan satu Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sanggup dan mampu serta diberi hak memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu bangganya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya bagi kita umat Nabi Muhammad, yang mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Gimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita bersalawat untuk beliau? Apakah kita hanya bersalawat untuk Rasulullah di ketika sholat saja? Ataukah ada kita mengucapkan salawat di luar sholat kita? Bukti kecintaan kita kepada beliau, melakukan segala sunnahnya, meninggalkan segala apa yang tidak diperbolehkannya. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada, makanya kita manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang notabene hanyalah sementara, ada batasnya, ada waktu berhentinya kehidupan di atas dunia. Nggak akan lama. Kenikmatan dunia itu paling lama mencicipinya hanyalah sampai batas usia kita. Bisa melihat harta benda kita bisa melihat mobil yang mewah, kita bisa melihat rumah kita yang bertingkat,
kita bisa melihat pakaian kita yang bagus. Sampai kapan? Sampai batasnya paling lama sampai ajal menjemput kita. Kadang-kadang belum aja kita datang sudah mulai kita nggak bisa menikmatinya. Apa contohnya? Mungkin kita punya keindahan rumah, kecantikan mobil, kemewahan daripada harta benda yang lain. Itu kalau mata udah mulai kabur, apalagi nggak bisa melihat karena faktor usia mungkin, atau faktor yang lain mungkin, lalu mata nggak bisa lihat lagi. Ini nggak ada kenikmatan untuk melihat lagi. Itu batasannya. Lalu telinga yang diberikan Allah kepada kita saat ini yang mampu mendengar suara yang indah, itu punya batasnya. Batas akhirnya itu kematian. Mungkin sebelum kematian itu pendengaran kita udah mulai berkurang atau sudah hilang, gak bisa dengerin lagi. Yang mungkin waktu muda bisa dengerin musik, dengerin sesuatu suara yang indah, tapi udah tua itu gak bisa lagi. Itu artinya apa? Batasannya ada. Mungkin lidah kita mungkin waktu muda bisa merasakan ini manis, ini asam, ini asin. Lalu waktu tua tentu Allah mengurangkan atau mengurangi perasaan lidah itu terhadap suatu makanan. Ada mungkin nggak ada rasa lagi atau sama saja rasanya semua makanan. Itu kenapa? Karena nikmat Allah sudah mulai Allah ambil, Allah cabut dari kehidupan kita. Makanya kalau seandainya kita sudah mulai tua, kulit sudah mulai keriput, mata sudah mulai kabur, mungkin gigi sudah mulai rontok, ataupun pendengaran sudah mulai hilang, penciuman pun nggak ada lagi, itu tandanya yang kubur itu sudah semakin dekat dengan kita. Lantas manusia kalau sudah diberikan tanda-tanda seperti itu, mungkin rambut sudah putih, itu tandanya kain putih udah mulai dekat dengan kita. Makanya kalau kita orang yang beriman kepada Allah, kalau sudah mulai putih rambut kita, nggak usah dihitamkan lagi. Ini banyak manusia, apalagi saat ini, itu rambutnya sudah mulai putih alias uban, udah tumbuh di kepalanya, tapi manusia ini malah menghitamkan kembali dengan suatu zat yang bisa merubah warna. Ini kalau kita fikir-fikir sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia yang merubah warna rambutnya yang telah ditumbuhkan warna putih Allah mereka rubah menjadi hitam dengan suatu zat, misalnya, alangkah bodohnya sebetulnya. Kenapa? Allah sudah berikan tanda-tanda kepada manusia. Kalau bolehlah kita mengatakan kalau rambut itu yang tumbuh itu udah mulai putih alias uban tadi, itu apa maknanya? Pemutihan. Putihkanlah semua hidupmu, kata Allah, itu suatu makna. Bersihkan hidupmu, sucikan hidupmu lagi. Kenapa? Engkau akan menghadap yang maha suci. Engkau akan dibungkus dengan kain yang warna putih. Nah, itu maknanya. Tapi sayangnya kita hitamkan lagi rambut. Apa maknanya? Mungkin bisa jadi kita ambil suatu makna, Allah telah memberikan gambaran agar kita kembali kepada kesucian, lantas kita nggak mau dihitamkan lagi ke masa lalu. Itu maksudnya. Mungkin masa lalu kita penuh dengan kegelapan, mungkin masa lalu kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Allah berikan suatu petunjuk kepada kita agar kita insaf. Tapi manusia sayang mengembalikan yang putih itu menjadi warna hitam.
Makanya manusia saat ini banyak yang udah tua nggak sadar. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi penyakit cinta dunia itu yang 4 hal sudah kita sampaikan pada masa yang lalu. Maka pada saat ini kita angkat penyakit cinta yang kelima itu adalah urusan menjadi sulit. Nah, ini. Orang kalau sudah cinta dunia, menyebabkan suatu penyakit cinta dunia, maka urusan itu menjadi sulit, bahkan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin orang kalau sudah terlena dengan kekayaan mereka, kadang-kadang kekayaan mereka yang kita anggap atau kita pandang dengan mata kepala kita atau mata telanjang kita, mungkin kita beranggapan orang kaya itu hidupnya enak. Mungkin kita beranggapan dengan penglihatan kita orang kaya itu hidupnya mewah, lalu nikmat, lalu mudah, lalu santai, lalu bahagia. Mungkin itu yang kita lihat. Mungkin seperti itu penilaian kita kepada orang kaya. Kenapa tidak? Mau mobil tinggal beli, mau motor tinggal beli, mau rumah tinggal pesan, mau makanan tinggal online. Gampang kalau kita lihat. Mungkin dalam kasat mata penilaian kita kepada orang kaya mungkin seperti itu. Wah, enak ya jadi orang kaya. Kerjanya tidur mulu, uangnya datang. Enak ya santai di rumah, uangnya tiba. Enak ya jadi orang kaya, bisa kemana-mana, pakai mobil sendiri, pakai motor sendiri. Enak ya jadi orang kaya. Mungkin salah satu penilaian kita kepada orang kaya itu seperti itu. Tapi pada hakikatnya belum tentu loh. Mungkin kita melihat orang kaya itu senang hidupnya, padahal bisa jadi orang kaya itu lebih susah hidupnya daripada kita. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Yang dibutuhkan oleh manusia termasuk kita sebetulnya bukan ketenangan raga atau fisik. Tapi bagaimana hati dan jiwa kita tenang dalam menjalani hidup. Contoh, mungkin memang dia kaya, punya mobil mewah harganya miliaran rupiah, bahkan sampai triliun. Akan tetapi apakah kita bisa jamin orang yang kaya itu tidurnya nyenyak? Belum tentu loh. Karena mobilnya mungkin dalam pikiran itu, nah nanti mobil saya kalau udah malam nanti orang mau maling, mau mencuri gimana? Tidur nggak enak, nggak nyenyak lagi. Ini pintu udah dikunci apa belum ya? Ini televisi saya bagus, harganya jutaan loh. Ini kulkas saya, ini apa saya, barang saya semuanya mewah. Nah ini emas saya dalam almari ini aman nggak ya? Serba terpikir semuanya, nggak tenang hidupnya. Tidur pun nggak nyenyak. Sedikit ada suara, wah, khawatirnya luar biasa. Suara apa itu? Sedikit ada bunyi, udah gelisah, udah ketakutan. Padahal mungkin saja kucing yang lompat ataupun tikus yang berjalan. Tapi karena suatu kekhawatiran, pikirannya luar biasa. Belum tentu orang kaya itu tenang pikirannya. Mungkin bisa jadi orang miskin yang nggak punya apa-apa lebih tenang tidurnya ketimbang orang kaya. Kenapa? Orang miskin nggak ada yang dipikirkannya. Apa yang mau dipikirkan? Benda aja nggak ada. Oh, mau masuk aja. Nggak ada yang mau diambil kok. Kadang-kadang orang miskin tuh, orang yang kekurangan harta tuh hidupnya nyaman loh. Mau pergi kemanapun, nggak dikunci pintu, nggak ditutup jendela, nggak masalah. Nggak peduli bagi mereka, masuklah apa yang mau diambil. Enak juga jiwanya, tenang juga hatinya.
Jadi belum tentu orang kaya itu lebih tenang jiwanya ketimbang orang yang tidak berpunya. Bahkan jauh mungkin bisa jadi orang yang tidak berpunya lebih tenang hatinya karena nggak ada yang dirusukannya dalam kehidupannya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita cinta akan dunia, amat sangat sayang kepada dunia, mempedulikan dunia dengan begitu berlebihan, maka akibatnya urusan menjadi sulit. Nah ini seperti yang kita katakan tadi, urusan bisa menjadi sulit akibat cintanya kepada dunia. Orang kalau udah berlebihan dalam mencintai urusan dunia, Allah akan persulit urusan mereka. Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah berikan kecukupan dalam hatinya. Allah menyatukan hatinya yang terberat. Dunia akan tunduk dan diperolehnya. Sebaliknya, dan siapa yang niatnya untuk dunia, maka Allah menjadikan tidak merasa cukup baginya, akan terberai keinginannya. Dunia pun tidak akan pernah dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis rawahu Tirmizi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi siapa yang niatnya untuk akhirat, Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Allah menyatukan hatinya yang terberai. Kata Rasulullah SAW, dan dunia akan tunduk kepadanya. Makanya dalam kehidupan itu, kalau kita ngejar-ngejar kehidupan untuk akhirat kita, dunia itu ngikut. Akan ngikut sendiri dia tuh. Tapi kalau kita ngejar-ngejar kehidupan dunia, akhirat itu nggak akan dapat. Begitulah orang yang cinta dunia. Orang kalau sudah kelewatan cintanya kepada dunia, sholatnya lupa, puasanya nggak ada, zakatnya apalagi hajinya. Kenapa? Nggak peduli bagi dia. Jadi kalau kita ingin meraih kesuksesan dunia wal akhirat, utamakan kepentingan akhirat, jangan dunia mulu. Allah akan persulit nanti urusan kita. Banyak kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan manusia. Kita lihat bahwasanya ketika manusia mengutamakan kepentingan dunianya, mengejar kepentingan dunianya, berlomba-lomba dalam mencari harta kekayaannya, suatu saat dipersulit hidupnya. Siapa contohnya? Enggak jauh-jauh. Dalam kehidupan negara Indonesia, berapa berita yang kita lihat, berapa televisi yang kita lihat, bahwasanya banyak koruptor yang tertangkap tangan, banyak para orang yang korupsi yang tertangkap tangan. Akhirnya apa? Berdiam dirinya, tempatnya di penjara. Apakah enak? Belum tentu loh. Walaupun mungkin makanya disediakan, tapi kebebasannya dalam kehidupan nggak ada. Kenapa? Dalam jeruji loh. Nah itu satu bukti bahwasanya seseorang terlalu mengejar-ngejar dunia, menghalalkan segala cara untuk kepentingan dunia, meraih suatu kekayaan, akhirnya menjadi suatu kesulitan dalam kehidupan mereka. Banyak kita contoh yang lain. Masalah keturunan, mungkin terlalu memanjakan anaknya, terlalu memberikan sesuatu yang diharapkan oleh anaknya, memenuhi semua kebutuhan, kepentingan anaknya, dimanjakan anaknya begitu sedemikian rupa. Nanti ketika dewasa, nanti akibat didikan kita memanjakan anak kita, suatu saat ketika kita terpuruk, orang tuanya terjatuh, ekonominya pun mulai lemah. Di saat itu anak meminta sesuatu, lantas orang tua nggak sanggup memenuhi suatu kebutuhan anak. Lantas di ketika itu bisa jadi anak menjadi stres, gila. Kenapa? Kebutuhan nggak terpenuhi lagi, nggak bisa dicapainya lagi. Lantas anak ini berpikir, lantas di ketika pikirannya itu nggak lagi menembus dari suatu keinginannya,
maka anak ini bisa jadi melakukan sesuatu yang di luar daripada agama. Bisa jadi mereka mencuri. Untuk apa? Membeli suatu benda yang mereka inginkan. Kenapa nggak bisa minta lagi? Bisa jadi dia melakukan suatu hal yang maksiat. Kenapa? Untuk melepaskan kesenangannya, meninggalkan urusan akhirat, lalu mencintai dunianya. Akibatnya apa? Efeknya juga kepada orang tua, baik dalam kehidupan dunia sampai kepada akhirat. Nanti orang tua ini diminta pertanggungjawabkannya terhadap apa yang diperbuat oleh anaknya. Begitulah kalau seandainya dunia diperturutkan, masalah harta, masalah keturunan, begitu juga masalah kecantikan atau ketampanan. Banyak orang saat ini mengikuti suatu nafsu ketampanan atau kecantikan, apalagi yang namanya wanita. Wanita demi tampil cantik, demi tampil yang beda, demi tampil yang unik dan menarik, wanita kadang-kadang rela mengorbankan uang begitu banyak. Untuk apa? Kepentingan kecantikannya, yang tujuannya tak lain dan tak bukan untuk dunia. Bagaimana penampilannya itu menarik sehingga orang lain itu tertarik. Apakah itu tidak untuk kepentingan dunia? Jelas. Apalagi untuk hiburan, itu kan modalnya bukan sedikit. Lantas ketika nanti betul-betul mengutamakan itu dalam halnya ada artian dunia tadi dengan kecantikan, bisa jadi Allah berikan suatu kesulitan. Apa contohnya? Banyak contohnya. Banyak mungkin para orang yang tidak atau berlebihan dalam memberikan suatu kepada kecantikannya, banyak wajahnya mungkin yang rusak. Kenapa? Akibat daripada alat kosmetik yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Akibatnya wajahnya rusak. Bahkan ada yang mengidap penyakit kanker kulit akibat tidak sesuai dengan kosmetik yang dia pakai. Nah, inilah akibat daripada orang yang selalu cintanya kepada dunia terlalu. Makanya dalam agama kita, dalam mencintai urusan dunia itu ya cintai sekadarnya saja. Karena mencintai akhirat itu lebih penting daripada dunia. Dunia ini kalau dicintai, ibaratnya suatu silauan yang kita lihat dari arah jauh. Ternyata silauan itu hanyalah fata morgana. Nggak ada ternyata. Tapi kita sudah terlalu tergoda serta sudah terlena dengan keindahannya. Kita kejar cahaya itu, kita kejar silauan itu. Ternyata silauan itu hanyalah palsu belaka. Ibarat itulah dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka segala sesuatu kebutuhan hidup di atas dunia Allah akan penuhi semuanya. Mudah-mudahan pengajian dan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita, terutama dalam urusan agama, apalagi kita umat muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Uki yang telah menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita semua. Silakan buat sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya di nomor handphone kita 0823 86447487 0823 86447487 dan bisa juga via SMS 0823 91853040.